Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bapak juga sehat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, tolong disiapkan ya. Baik, untuk baca doa, dalam hati saja ya, menurut ajaran kita masing-masing. Baik, untuk baca doa mulai. Baca doa selesai. Baik, untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran, siapa yang hadir dan tidak hadir pada pertemuan hari ini. Yang Bapak sebutkan namanya, tolong acungkan tangan atau bilang hadir ya. Ananda Noval Afrilia. Hadir ya. Anissa Afriliana. Hadir ya. Arbaya. Hadir. Ardiansyah. Kemana? Sakit. Oke. Dewa Rizky Maulana. Hadir ya. Devina Putri. Hadir ya. Fadilah Bayu Rianto. Fitri Magfiroh. Gunaidi. Kemana? Sakit juga. Oke. Joko Sampurno. Mahendra. Muhammad Reza Irianto. Hadir ya. Nabila Rianti. Mana? Iya. Nurul Faridah. Hadir. Renaldi Baraya. Hadir ya. Rudi Listiono. Hadir. Sofi Novianti. Kemana? Sakit juga. Oke. Uswatun Hasanah. Hadir. Zuniko Nurfazirian. Hadir. Baik, berarti yang tidak hadir pada hari ini ada 3 orang ya. Oke, gak apa-apa. Semoga teman kita yang sedang sakit cepat disembuhkan kembali ya, biar bisa berkumpul dan belajar kembali bersama kita di ruang kelas ini. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas materi hikayat. Nah, ada yang masih ingat materi hikayat itu apa? Coba acungkan tangan yang masih ingat apa itu hikayat. Ya boleh, Sopi. Betul ya, bahwa hikayat itu adalah salah satu di antara sekian jenis cerita rakyat. Perbedaan hikayat dengan teks cerita rakyat lainnya adalah penggunaan bahasanya yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Betul. Yang selanjutnya ada apa lagi? Ya, betul ya, ada karakteristiknya. Ada apa lagi? Betul, kaidah kebahasaannya. Coba karakteristik dari hikayat ada berapa? Yang telah minggu lalu kita bahas. Betul, ada 4. Apa aja itu? Coba ada yang tahu? Iya, betul ya. Kisahnya berupa istana sentris atau seputar kerajaan. Apalagi? Ya, yang kedua kisahnya adalah kisah yang isinya kemustahilan atau ada yang tidak masuk akal. Betul ya. Terus ada apa lagi? Ya, betul. Kisahnya bercerita tentang tokoh-tokoh yang punya kesaktian. Betul ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Apa? Betul, pengarangnya anonim ya, atau tidak diketahui. Betul. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks hikayat. Apa aja? Ya, yang pertama hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik ya, tentunya. Yang kedua, tanda Melayu klasik dan kekhasannya.
adalah banyaknya kata penghubung dan kata arkais. Betul. Satu lagi apa? Coba ada yang tahu? Iya, boleh, Fitri. Ya, betul. Bahwa selebihnya, gaya bahasa dalam hikayat memiliki kemiripan dengan cerpen. Ya, hal ini karena cerpen dan hikayat itu sama-sama teks yang berisi cerita. Betul. Baik, minggu lalu kita sudah membahas materi hikayat. Maka hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teks negosiasi. Baik. Ada yang tahu teks negosiasi itu apa sebelumnya? Coba angkat tangan. Siapa aja? Boleh. Ya, boleh. Sofi. Boleh. Betul, tawar-menawar. Betul ya. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya negosiasi. Betul tidak? Betul ya? Betul. Coba kalian ingat-ingat kalau pas lagi ke pasar sama ibu kalian. Gitu. Pernah nggak ibu kalian menawar harga sayur buat turun harganya sedikit saja? Nantinya akan terjadi proses tadi, tawar-menawar, hingga ada kesepakatan harga. Nah, proses tawar-menawar ini merupakan dari hasil proses negosiasi, betul ya? Nah, dari contoh tersebut bisa nggak kita simpulkan pengertian dari negosiasi itu apa? Coba. Ya, boleh. Boleh ya. Fitri lagi? Boleh? Ya, sok mangga. Betul. Betul ya. Bahwa negosiasi itu adalah metode yang digunakan untuk mengatasi perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Betul ya? Agar apa? Agar mendapatkan kesepakatan bersama. Biasanya juga disebut sebagai kompromi atau kesepakatan gitu. Pada prinsipnya tujuan negosiasi adalah untuk mencapai hasil yang terbaik, adil, atau demi keuntungan bersama dan tetap apa? Dan tetap menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak tadi ya, kedua belah pihak tadi. Terus, pengertian negosiasi berarti apa dong? Kan kita tadi sudah tahu, sudah mengetahui pengertian dari teks dari negosiasi. Nah, sekarang pengertian dari teks negosiasi. Coba. Bisa? Tidak? Coba ada yang ingin menjawab? Ya? Betul ya? Betul, teks negosiasi itu adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku. Berapa orang? Dua orang atau lebih ya. Dan untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya sebuah kesepakatan. Betul ya? Betul. Baik, selanjutnya kita barusan sudah membahas pengertian dari negosiasi dan teks negosiasi. Maka selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Ya, oke, yang pertama ada apa? Ada yang pertama itu memiliki partisipan. Biasanya negosiasi dilakukan dengan dua pihak, sehingga negosiasi hanya dapat dilakukan jika melibatkan dua orang atau lebih. Dari sini bisa kita simpulkan, ciri yang pertama adalah memiliki partisipan. Kayak contoh tawar-menawar di pasar si ibu tadi, ya. Berarti partisipan yang terlibat adalah pedagang dan pembeli, betul. Yang kedua, mencari jalan tengah atau permasalahan. Negosiasi muncul karena adanya permasalahan atau perselisihan, tapi bukan berarti permasalahan ini mengarah ke hal yang negatif, bukan ya. Seperti pertengkaran seperti itu ya, bukan termasuk seperti itu. Justru membuat kesepakatan melalui negosiasi yang tandanya ada keinginan mencari solusi bersama.
bersama gitu. Misalnya apa? Misalnya kita lihat contoh tentang tawar-menawar di pasar gitu. Ibu menawar harga sayuran kepada pedagang karena ibu merasa harga tersebut terlalu tinggi. Terlalu tinggi harganya. Jadi si ibu itu minta diturunkan harganya. Seperti itu. Maka dari itu, ibu menawarkan harganya untuk diturunkan dan kemudian si pedagang tetap mempertahankan harga tersebut atau justru akan menurunkannya gitu. Tapi si ibu nantinya akan dapat untung karena harga lebih murah karena tadi harganya sudah diturunkan sama pedagang dan pedagang juga tetap untung karena ibu membeli sayurannya seperti itu. Jadi ada jalan tengah atas permasalahan yang telah terjadi. Terus sekarang yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Tujuan negosiasi adalah tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Dari apa? Dari siapa? Dari kedua belah pihak. Nah, nanti kalian kalau melakukan negosiasi jangan sampai malah salah satu pihak mereka dirugikan. Jadi harus keduanya itu saling menguntungkan ya. Oke, yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Negosiasi melibatkan dua orang atau lebih, sehingga masing-masing orang tersebut memiliki kepentingan dan tidak mau rugi. Jadi, negosiasi harus memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi ingat, kalau kalian nanti negosiasi, tidak boleh egois. Kalau sudah setuju melakukan negosiasi, bukan hanya kepentingan kalian saja yang dipikirkan ya, tapi juga pihak satunya lagi harus dipikirkan gitu. Yang kelima, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kalau masing-masing orang memiliki kepentingan dan tidak mau rugi, setelah melakukan proses tawar-menawar, maka dihasilkan suatu kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Tentu saja ini tujuannya agar kalau kalian senang, pihaknya satunya lagi juga pasti senang. Dan ini saling menguntungkan untuk keduanya, jadi tidak hanya satu gitu. Nah, mungkin itu ciri-ciri teks negosiasi. Ada berapa tadi? Betul, ada 5. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur teks negosiasi. Ya. Hampir sama dengan ciri teks negosiasi tadi. Kalian juga harus tahu ya, dari unsur-unsur teks negosiasi itu ada apa aja. Gitu. Nah, yang pertama itu ada partisipan. Ada partisipan ya. Yang kedua itu ada perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Yang ketiga, terjadinya pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat, ada menghasilkan suatu persetujuan atau kesepakatan. Seperti itu. Sekarang, kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yang dimana orientasi ini merupakan struktur yang berada di awal kalimat. Ya, ingat bahwa orientasi apa tadi? Ya, betul, orientasi merupakan struktur yang berada di awal kalimat. Sebagai pembuka, bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi ya. Di bagian orientasi juga terkadang berisi pengenalan masalah atau hal yang ingin disepakati. Itu. Terus yang kedua, permintaan. Permintaan di sini merupakan hal yang akan dirundingkan atau dibutuhkan. Misalnya, si ibu tadi
yang membeli sayur di pasar gitu. Di sini kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Seperti tadi, ibu ingin membeli sayur. Ya. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan merupakan kesanggupan dari suatu pihak atas pihak lainnya. Misal, pedagang memiliki sayur yang dibutuhkan oleh ibu. Gampangnya, hal yang kalian butuhkan dapat disediakan oleh pihak yang terkait. Tapi belum ada penawaran ya di tahap ini. Terus, yang keempat ada penawaran. Penawaran di sini terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Ya, hal ini merupakan bagian inti dari negosiasi. Misal, ibu tidak setuju dengan harga sayur yang ditawarkan oleh penjual. Maka dari itu, ibu meminta harga sayurnya untuk diturunkan atau ada bonus lainnya. Gitu. Jadi kalau misalkan si ibu ini tidak diturunkan harga sayurnya, asal ada bonus lainnya dari harga tersebut. Nah, berdasarkan contoh, tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kelima, persetujuan. Setelah melewati proses tawar-menawar, maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil dan tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak tadi. Dan yang keenam, ada penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Tetapi ingat bahwa tujuan dari teks negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama dan tidak berat sebelah. Gitu ya. Baik, lanjut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks negosiasi. Yang pertama ada persiapan. Pada tahap ini, kalian menyiapkan tema negosiasi dan apa yang ingin dibahas bersama. Kalian juga bisa memikirkan setting atau tempat negosiasi itu berlangsung ya. Jadi bebas menentukan tema, terus tempatnya mau di mana, mau di pasar, mau di mana lagi, intinya yang termasuk ke negosiasi. Yang kedua, menentukan pihak. Setelah mengetahui tema bahasa negosiasi, selanjutnya kalian cari pihak-pihak yang saling berkaitan untuk diajak negosiasi. Misal, akan membahas tentang kontrak kerja, berarti pihak yang berkaitan adalah HRD dan pekerja. Dan calon pekerja ya. Yang ketiga, menentukan topik yang akan dinegosiasikan. Kalian juga perlu untuk membahas topik yang perlu dinegosiasikan mengenai barang atau jasa, waktu dan tempatnya juga. Misal, mengenai kontrak kerja, maka topik yang akan dibahas adalah mengenai gaji, lamanya kontrak kerja, dan tempatnya. Yang keempat yaitu menyiapkan argumen. Di tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkannya secara bijaksana. Tidak ada perdebatan yang menyebabkan perkelahian, ya. Ingat itu. Misal, mengenai berapa gaji yang akan ditawarkan perusahaan dan berapa juga gaji yang diinginkan oleh si calon pekerja tadi. Yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Buat rancangan mengenai tawar-menawar antar kedua belah pihak. Lakukan dengan bijaksana untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Yang keenam,
yaitu menentukan penutup. Penutup sangat penting untuk dilakukan ya. Jadi nanti di penutup akan mengucapkan salam atau terima kasih supaya proses negosiasi berjalan lebih formal. Bisa dibuat kesepakatan tertulis mengenai hasil negosiasi tersebut. Yang ketujuh, menulis teks negosiasi berdasarkan struktur. Nah, di sini buatlah teks negosiasinya berdasarkan struktur teks negosiasi yang telah dibahas pada poin-poin sebelumnya. Jangan lupa juga untuk mengembangkan kerangkanya dan gunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar agar teks tersebut bisa lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Itu ya. Nah, baik anak-anak, dari pembahasan kita tadi bahwa teks negosiasi itu adalah teks yang berisi suatu proses tawar-menawar ya, antara dua pihak atau lebih. Yang tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu kesepakatan yang terbaik yang nantinya diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Gitu. Proses negosiasi yang diceritakan dalam teks negosiasi dilakukan dengan cara yang sopan dan santun. Dalam prosesnya tidak proses yang merugikan salah satu pihak tertentu dengan cara penekanan, pemaksaan, dan sebagainya gitu. Untuk itu, setiap pengajuan ataupun penawaran hendaknya disertai dengan alasan. Seperti itu ya. Bisa dapat dipahami ya? Ya, baik. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Coba ada yang mau ditanya tidak? Barangkali tidak ada yang dimengerti dari pembahasan kita yang tadi. Coba. Baik, jika tidak ada, ini saya kasih tugas ya buat minggu depan. Tolong dikerjakan di rumah. Tolong dicatat juga ya. Yang pertama, carilah salah satu bentuk teks negosiasi, dialog percakapan atau uraian. Terus, setelah itu identifikasi bagian teks yang Anda pilih berdasarkan strukturnya. Ya. Jadi nanti tugasnya untuk minggu depan dikumpulkan. Dan terima kasih untuk hari ini, sangat luar biasa sekali. Semoga teman kita tadi yang sakit 3 orang cepat sembuh biar minggu depan sudah ada di ruang kelas ini belajar bersama kita. Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.